Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga Bapak Ibu Saudara berada di dalam keadaan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan memulai untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami diberikan kesempatan untuk bangun di pagi hari ini dan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan yang menolong kami agar kami bukan hanya mendengar tapi juga melakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada hari ini saya akan membawakan tema dengan renungan kebablasan. Dan saya akan membacakan dari 2 Raja-Raja 17, renungan yang diambil dari ayat 24 sampai 41. Namun saya hanya akan membacakan ayat 24, 25, dan 41 saja. Ayat 24, Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kute, dari Awa, dari Hamat, dan Sefarwaim, lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria, menggantikan orang Israel, maka orang-orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kota-kotanya. Ayat 25, pada mulanya waktu mereka diam di sana, tidaklah mereka takut kepada Tuhan, sebab itu Tuhan melepaskan singa-singa ke antara mereka yang membunuh beberapa orang di antara mereka. Ayat 41, demikianlah bangsa-bangsa ini berbakti kepada Tuhan, tetapi pada itu mereka beribadah juga kepada patung-patung mereka, baik anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka melakukan seperti yang telah dilakukan nenek moyang mereka sampai pada hari ini. Seorang filosof bernama Karl Popper memiliki satu teori filsafat yang sangat baik. Toleransi akan bablas, akan musnah jika orang-orang intoleran dibiarkan untuk berkuasa. Misalnya contoh Hitler atau Nazi, ketika mereka dibiarkan berkuasa dan menang, maka kebebasan untuk bertoleransi itu tidak ada lagi. Kenapa? Karena tentu saja Hitler yang bertangan besi akan mengatur negara, atau mungkin kalau seandainya mereka menang, mengatur dunia dengan sewenang-wenangnya. Maka dari itu Karl Popper mengatakan jika ingin melestarikan toleransi maka kita tidak boleh toleran kepada orang-orang intoleran. Nah, tetapi saya tidak akan membahas mengenai toleransi, saya akan mengambil filsafatnya Karl Popper itu lalu mengadopsinya ke dalam teologi kita. Kalau kita mentolerir dosa, maka kita bukan lagi orang-orang yang sesungguhnya hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena kekudusan itu tidak mentolerir apa yang namanya dosa. Menariknya saudara, kalau misalnya kita melihat 2 Raja-Raja 17, jika saudara membaca dari ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-41, Raja Asyur itu sudah mengalahkan orang-orang Israel Utara. Nah, kemudian di Samaria itu tentu saja menjadi kota yang kosong karena orang-orangnya diangkut sebagai tawanan. Kemudian menariknya ayat yang ke-24, Raja Asyur menggantikan orang-orang yang ada di Israel Utara itu dengan bangsa-bangsa lain untuk mendiami tempat itu. Jadi misalnya kalau mau diibaratkan ketika terjadi perang di negara kita, kemudian rumah saudara itu ditinggal kosong karena melarikan diri dari perang. Kemudian ketika balik lagi, ternyata sudah ada orang lain yang menempati tempat tinggal saudara. Nah, tetapi yang menjadi sebuah komedi adalah mereka beribadah kepada banyak dewa. Bukan hanya kepada satu dewa saja, tetapi kepada banyak berbagai macam dewa-dewa. Mereka pun juga bahkan kalau misalnya kita lihat di ayat yang ke-31 bahkan membakar anak-anak mereka sebagai korban bagi dewa-dewa tersebut. Sehingga ketika Allah melihat hal itu, Allah menghukum mereka dengan, kalau misalnya kita lihat di ayat 25, melepaskan singa-singa ke antara mereka yang membunuh beberapa orang di antara mereka. Nah, mereka memiliki solusi seperti ini. Jadi mereka mengambil kembali imam yang sudah dibuang oleh Raja Asyur menjadi tawanan, lalu disuruh untuk mendirikan ibadah bagi Tuhan, bagi Allah orang Israel. Konsep mereka adalah konsep yang unik, karena mereka mungkin berpikir seperti ini, toh saya sudah mendirikan persembahan mezbah bagi Allah Israel
Sehingga Allah Israel disenangkan dengan persembahan saya, tetapi saya masih beribadah kepada dewa-dewa yang lain. Tentu itu tidak bisa, karena Allah tidak bisa disenangkan dengan hal yang seperti itu. Allah bukanlah pribadi yang bisa ditipu seperti anak kecil yang diberikan permen. Allah adalah pribadi yang sempurna, maha kudus, dan dia menuntut untuk hanya menyembah kepadanya. Saudara, tentulah kita tidak sama seperti orang-orang Samaria yang melakukan sinkretisme, yaitu menyembah Allah, tetapi juga menyembah ilah-ilah atau berhala-berhala yang lain yang ada di dalam kehidupan kita. Allah memberikan tuntutan kepada kita, setiap anak-anaknya, agar kita itu boleh dapat memelihara iman kita kepadanya dan tidak mentolerir dosa. Bagi sebagian orang mungkin mengatakan, cincailah kalau saya tipu-tipu sedikit, kalau saya main kotor sedikit dalam bisnis saya, dalam perusahaan saya. Saudara, Allah melihat apa yang engkau lakukan. Karena itu, kita perlu untuk menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Persembahan-persembahan kita itu tidak memuaskan Allah. Yang Allah minta kepada kita adalah agar kita tetap setia menjaga kekudusan kita di hadapannya sehari-hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami agar firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah kami agar kami tidak bosan-bosan untuk diingatkan terus-menerus, supaya kami dapat menjaga kekudusan hidup kami, agar kami tidak bablas untuk melakukan dosa dengan tidak takut kepada Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan, dan tuntunlah langkah kehidupan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.